menyampaikan oleh Putra Mukarram Ustaz Kiai Ahmad Saleh Marwani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala sahbihi wa atas salam ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadrati ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa jami'il malaikati al-muqarrabin wal awliya syuhada wal ulama al-musannifin al-mukhlisin khususan Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بسم الله حضرتي مؤلف هذا الكتاب شيخ حمام الزاد رحمه الله تعالى وأدام النفع وعدا علينا أولادنا ذرياتنا تلامذنا ببركاته وبركات علومه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حضرة مشايخ أساتذة معبد المساندر ومقام ودعاء عبد الجميل يا الناس يا جاكياس يا جاباس عبد الله مستند عباس يا جهفاس يا شمس الدين يا أمير الدين يا عبد الكريم يا جنا منزل رحمهم الله. من حضرة مشايخ ما ننجدن بهندر مصنع بخزن كعبد الهادي حميم حجي عبد الفاقي رحمهم الله تعالى وأدم النفع وعدنا على هدنا ذرياتنا تلامذنا ببركاتهم وبركات علومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أصدق الحديث وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة في النار عافانا الله عن ذلك. ثم سألوا هل فيك أنعام قالوا نعم. أنعام في الصحراء لازمنا نأتي من قدر ما نحتاج إليه ونخلي الباقي في الصحراء. ثم قال وجوها مصفرة فقالوا لم يكونوا ما هذا من خوفي عليه الصلاة والسلام وسألتم هل يكثر فيكم الموت كما يكثر فينا قالوا نعم في كل سنة جنازة. Bapak hadirin saudara jamaah Majelis Taklim Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah bil khusus CKM Masjid Wahidul Khalil orang tua kita Bapak Dina Ali Bapak Yasin saudara ya Allah. Lanjutan kajian kitab tafsir surat Yasin. Di pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang penduduk negeri Jabal atau Gunung Qaf yang mereka bercocok tanam, tapi begitu panen tidak semua dibawa pulang. Kumpulkan di satu tempat. Nanti yang dibawa pulang itu secukupnya buat makan. Ntar kalau perlu lagi ngambil lagi. Begitu selanjutnya. Itu banyak yang menderita sakit. Ketika ditanya Nabi, kenapa kalian kok pada sakit? Sebab
penyakit itu menjadi pelebur dari dosa-dosa kepada Allah, sehingga mereka tidak berdosa. Ini kita jangan ambil kesimpulan kalau begitu kita nggak usah sehat, sakit aja. Jangan. Itu maksudnya kalau kita nanti menderita sakit, jangan ngersulah. Terima ikhlas bahwasanya sakit itu juga nikmat dari Allah. Kok nikmat? Iya. Orang yang biasa ngelakuin ibadah kayak kita nih, datang ke sini nih ngaji, itu ada pahalanya. Cuman pahalanya bergantung keikhlasan kita. Ada yang niatnya daripada gua ribut sama bini, ngomel mulu, gua pergi ke masjid gua ngaji karuan. Nah, itu ada pahalanya enggak? Ada, cuman pahalanya ya begitu, daripada gua dengerin bini gua macam-macam. Nah, kalau orang itu sakit, dia biasa ngaji, terus kagak datang ngaji karena sakit, maka dia dapat pahala yang pahalanya itu lebih baik daripada dia mengerjakannya. Kalau tadi niatannya macam-macam, begitu dia sakit, dia nggak ngaji, dapat pahala yang sempurna. Tuh, berarti sakit itu kenapa? Karena semua amal ibadah yang kita nggak kerjain, kita dapat pahala sempurna. Artinya jangan terus sakit, ya kepengen sehat. Umpama masih sakit, nggak usah ngersulah. Ikhlas ridho, karena itu nikmat dari Allah. Juga penyakit itu dari kafarat dosa-dosa kepada Allah. Jadi caranya Allah merontokkan dosa-dosa kita itu macam-macam. Ada kalanya dikasih sakit, ada kalanya Allah kasih sakit tapi kita sumpek aja bawaannya, sumpek, salah ini nggak enak. Itu caranya Allah Subhanahu Wa Taala merontokkan kita dikasih sumpek. Kenapa ya? Dikasih sumpek oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu merontokin dosa. Nah, orang-orang di Gunung Qaf itu rupanya mereka adalah umatnya Nabi Musa. Ya, setelah itu sekarang mereka jadi umatnya Nabi Muhammad karena beriman kepada Nabi Muhammad. Terus mereka diajarin dan seterusnya. Nah, lanjutnya bagaimana mereka? Karena mereka kemarin bercocok. Sekarang apakah mereka juga beternak? Iya, mereka juga berternak. Qasumma qala alaihi salatu wasallam, Nabi alaihi salam bertanya, hal fikum an'amun, apakah kalian punya atau memelihara hewan ternak? Qalu, mereka menjawab, na'am, ya, kami punya hewan ternak. An'amuna fis sahra'i, hewan ternak kami lepas di lapangan. Kalau orang zaman dulu sapinya, kerbaunya dilepas di hutan. Kalau cuma yang musuhnya binatang buas. Kalau sekarang bukan binatang buas, sapi di rumah aja bisa dicolok. Kalau sapi itu, jadi ada orang-orang yang punya ilmu. Jadi yang punya rumah itu kagak bangun, tuh sapi nurut dituntut. Dibawa kemana ya? Dibawa ke tengah puan. Dia polisi ngelatihnya pinter, diterbangin drone. Ada di mana tuh sapi? Ketahuan. Jadi kalau semaknya tinggi nggak ketahuan itu. Jadi drone diterbangin, kelihatan dari atas, kameranya itu sapinya di mana? Nah, ini mereka melepas sapinya di tanah lapang. Nah, kalau ada orang ternaknya itu diumbar di hutan, enggak pakai diempanin, mereka cari makan sendiri, itu wajib dizakatin. Kalau kita ngempanin tuh kambing, sapi ditaruh di kandang, nah itu enggak wajib zakat. Karena diempanin. Kalau yang wajib zakatin itu diumbar di lapangan. Famada lazimna,
qadra nahtaju ilaihi. Maka lazim, maka ketika kami harus menyembelihnya, na'ti minha, maka kami datangi hewan ternak itu, qadra ma nahtaju, sekadar apa yang kami butuhkan dari kepadanya. Jadi sekadar saja untuk mau bikin selamatan, ngambil kambing satu jembelih, ya sudah, sisanya dilepas. Nah, begitu selanjutnya. Mau pesta, mau nyembelih sapi seekor, ya udah sembelih aja satu, sisanya dilepas. Wa baqi fi sahra'i, dan kami biarkan, kami lepaskan sisanya fi sahra'i, di lapangan. Nah, itu artinya apa? Mereka ini tidak ngambil banyak, tapi ngambil sekedar seperlunya. Sebab kalau terlalu banyak, ini bisa jadi mubazir, ada yang terbuang. Ya kayak makan prasmanan, itu ngukur. Ya, karena memang kita nggak makan banyak, ya yang kira-kira habis. Sebab kalau kagak habis, siapa yang mau makan bekas kita? Kucing gue yang digondol apa ikannya, dagingnya, nasinya nggak bakal dia makan. Nah itu maksudnya demikian, sampai mengambil sebanyak-banyaknya. Apalagi karena sabda Nabi, berhentilah makan sebelum kenyang. Nyendok mubazir, kan bekas makanan aja tuh orang minum. Bobo saya cerita, Bapak Jimkong Haji Sajib itu bekas kawan dan juga jenisan. Jadi bapak saya dikawinkan dengan ibu saya itu Haji Musanib dengan Haji Sajib itu kawan. Nah, itu Habib Ali maulid ini terus bikin maulid di sana Habib Ali. Ada cerita kalau Habib Ali datang, beliau mau makan itu kan cuci tangan di kobokan. Itu kobokan bekas dicelupin tangan beliau habis makan, sebelum makan. Itu diberebut pada minum. Saya nggak ngalamin, saya berakhir. Ini pada cerita apa bekas kobokan tangannya, apalagi bekas nasinya. Bekas makanan aja itu orang berebut. Ini saudara. Nah kalau kita ada yang mau berebut, ya pada geli. Summa wassalamu. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ra'aitu wujuhahum musfarratan. Ra'aitu wujuhahum, saya lihat wajah mereka orang pucat, kuning. Fakultu, saya kemudian tanya, kamu kan enggak sakit. Fadima asfarrat wujuhukum, kenapa wajah kalian terus menguning? Kalau orang itu sakit wajahnya pucat, kuning tuh panas. Ini sakit kagak tapi wajahnya kuning. Kenapa kok menguning? Apa jawab mereka? Qalu, mereka menjawab, hadza min khaufil mauti. Ini karena takut akan kematian. Maksudnya bukan mati, takut, bukan. Setelah proses kematian dikhawatirkan. Matinya mati mah pasti, siapapun akan mengalaminya. Mau kecil, mau gede, mau tua, mau muda, mau sakit, mau sehat. Itu pasti ngalamin. Yang dikhawatirkan bukan di proses perjalanan setelah kematian itu yang ditakutkan. Apakah amal kita diterima atau ditolak? Apakah bahaya lebih dominan atau dominan? Apakah nanti matinya husnul khotimah bila midzalik? Yang ditakutkan bukan kematian. Nah ini mereka khawatirkan, itu ditakutkan proses setelah kematian itu. Jadi saking mikirinnya, takutnya wajahnya jadi pucat. Itu bukan takut. Orang yang takut mati itu ya dibarengi dengan berbanyak ibadah. Summa qala alaihi wasallam,
kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa sa'altuhum, dan saya tanya mereka, hal yakuru fikum al-mautu, suruh apakah banyak terjadi fikum pada kalian al-mautu, kematian, kama yaksuru fina, sebagaimana kematian banyak terjadi fina, di kalangan kami. Nabi tanya, di sini banyak enggak yang pada mati? Umatku itu juga banyak yang mati, kalian banyak enggak yang mati? Qalu, mereka menjawab, na'am, fi kulli sanatin janazatun, setiap tahun satu jenazah. Itu sedikit hitungannya. Kalau sekarang, kemarin apalagi tuh pandemi, saban hari orang mati, sampai tanah kuburan kurang. Nah, itu yang di mana, di Pondok Rangun ya. Pondok Rangun itu enggak keduman tempat, ke Cengkareng. Nah, itu hampir saja tuh kalau ya pemerintah tidak tanggap, mungkin habis semua buat tanah itu. Nah, apa tadi itu? Banyaknya orang meninggal. Nah, kalau di kalangan mereka setiap tahun satu jenazah. Kalau kita kemarin pandemi itu banyak banget saban hari, 1.000 orang mati. Bukan hanya rakyat biasa, dokter, nakes, ya, orang di bidang medis itu juga banyak yang menjadi korban kemarin. Nah, Bapak dan Saudara, ini menunjukkan bahwasanya mereka itu orang-orang yang hidupnya sangat ideal. Nah, kemudian dikembalikan dalam konteks kita. Apakah kita ini hidupnya sudah ideal? Nah, tentunya tidak kalau dibandingkan dengan hidup mereka. Tetapi karena memang di dunia ini ujian buat kita orang beriman, hidup yang ideal itu nanti di surga, yang tidak lagi ada persaingan, tidak lagi ada hasud, tidak lagi ada iri, tidak lagi ada dendam. Itu kehidupan di surga. Di sini kita berproses untuk menjadi baik. Untuk menjadi baik, ya orang itu pasti berbuat salah. Tidak selamanya itu benar, enggak. Kita berbuat salah. Nah, dengan belajar dari kesalahan itu, kita kemudian menjadi baik. Nah, itu makanya itu berproses. Kita dikasih hidup di lingkungan masyarakat yang beraneka ragam, karakternya, perilakunya, nilai resiliusnya itu berbeda. Nah, supaya apa? Ya kita saling berinteraksi antar sesama untuk saling belajar. Nah, kalau kita belum sempurna, kita ngelihat teman kita rajin ibadah, maka ada keinginan untuk sama seperti dia. Kemudian ya minimal kita tuh seneng sama orang yang ahli ibadah. Meskipun kita nggak bakal bisa nyamain, tapi kita kudu seneng dengan orang-orang seperti itu. Nah, ini dengan demikian kita bisa hidup menjadi baik. Nah, bukan berarti lurus saja tidak pernah salah, tidak. Kita berproses dari tahu menjadi tahu, dari baik menjadi baik. Fa fi alamil ghaibi ha'il qaumu katsirun la ya'rifum ahadun siwallahi ta'ala. Fa fi alamil ghaibi ma'ala ha'ula'il qaumu, kaum itu jumlahnya banyak, la ya'rifuhum, yang tidak ada yang mengetahui jumlah mereka, ahadun seorang pun, Allah Ta'ala. Jadi di alam gaib itu banyak sekali makhluk Allah yang ya berupa manusia, yang ibadah itu banyak, tidak ada yang tahu selain Allah. Kalau diterangkan itu Jabal Qaf, gunung Qaf itu di belakangnya ada 70.000 gunung Qaf juga. Di setiap gunung itu ada makhluk, ada manusianya, ada penghuninya. Berarti luar biasa banyaknya. Dan nanti akan dijelaskan di sini. Di alam gaib itu juga ada mataharinya, ada bulan, bintangnya,
ada planetnya, di alam yang lain juga banyak sekali. Berarti alam dunia yang sekarang kita tempati ini enggak apa-apanya dibandingkan dengan alam gaib tersebut. Berarti Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta, sang pemilik, sang perawat itu dahsyat, luar biasa kuasaannya, luar biasa ilmunya. Wa fi tafsir Syekh, dan dalam karangan seorang syekh, anna fi alamil ghaibi samaan wa ardan wa jibalan wa biharan arsyan wa kursiyan wa syamsan wa qamaran wa nujuman. Sesungguhnya di alam gaib itu ada juga langit, lagi wa ardon, buminya juga, wa jibalan, ada gunung-gunungnya, wa biharon, ada lautannya, wa arsyan, ada arasnya, wa kursiyan, ada kursinya, wa syamsan, ada mataharinya, wa qamaran, bulannya, wa nujuman, juga ada bintangnya. Banyak sekali berarti alam ini. Baru diperiksa, diteliti oleh NASA, itu baru alam yang kita tempati ini. Belum lagi yang gaib. Seumpama mereka memprediksikan itu ada ET, makhluk das luar angkasa, ya mungkin saja, karena Allah punya makhluk yang banyak sekali. Terus mereka punya pesawat namanya UFO, ya mungkin saja, ya, karena memang alamnya itu gaib yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal alam, dan dalam dunia ini nih yang ditempatin, inda alamil ghaib, dibandingkan dengan alam gaib, kal qatrati, bagaikan setetes air, minal bahri, dari air lautan. Masya Allah. Itu kita celupin tangan kita ke laut, kita angkat tuh tangan, di ujung jari kita itu ada setetes air, itulah alam dunia yang kita tempatin. Sisanya air seablak-ablak ke lautan itu alam gaib. Berarti Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa, luar biasa, Maha Kaya. Kama ruwiya anna awahidan mata, sebagaimana hadis yang diriwayatkan, anna wahidan mata wa salamu ala janazatihi wa dhaba bi janazati la qabrihi wa dufina wa raja ilaihi wa dafa boleh wa raja ila baitihi famat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa bi yadiha imam nabiyyi alaihi salatu wassalamu wa qalat ya ban duka wa sabuka matari wa fi dhalika laysa fi matar. Alima an-nabi alaihi salamu an Aisyah radhiyallahu anha matara alam. Kamaru ya, sebagaimana diriwayatkan sebuah hadis, ada seseorang mata, meninggal dunia. Ada orang meninggal, sahabat Nabi. Wa sallallahu Nabi alaihi wasallam atas jenazahnya. Ini kalau Nabi yang nyolatin, Nabi doain, ini orang udah bebas daripada siksa kubur, bebas segala-galanya. Kenapa? Karena doanya Nabi cospleng, dijabah oleh Allah. Ketika Nabi menyolatkan jenazahnya, wa dhahaba bi janazatihi, dan Nabi membawa jenazahnya ila qabrihi, menuju kuburan, wa dafana, dan Nabi menguburkan, atau wa dufina, dan mayat itu dikuburkan. Faraja'a ila baitihi, kemudian Nabi pulang ke rumah. Ketika Nabi pulang ke rumah, rupanya di alam gaib itu terjadi hujan. Padahal saat itu di Madinah enggak hujan, tapi di alam gaib hujan. Nabi kehujanan. Udang-udang Nabi itu, imamah yang dipakai di kopiahnya Nabi itu basah, dan bajunya Nabi basah. Siti Aisyah ngelihat Nabi badannya gamis, imamahnya, sorban yang diikat di kepala itu basah, kemudian bajunya basah. Padahal saat itu tidak terjadi hujan. Faqamat Aisyah radhiyallahu ta'ala
anha, kemudian Aisyah radhiyallahu anha bangun berdiri menyambut Nabi. Nabi pulang ke rumah, dia seorang istri menyambut kedatangannya. Nah, begitu juga tuh. Kita kan enak ya, pulang dari mana-mana, bini bukain pintu. Apalagi udah bukain pintu, dandanannya menor. Wangi. Ya udah bukain pintu, marah-marah. Udah baunya gak karu-karuan, pakai pakaian yang lusuh. Wah, gak semangat itu. Ketika Aisyah menyambut Nabi, wa matat biyadiha imam Nabi alaihi salatu wasallam, dan dia menyentuh dengan tangannya sorbannya Nabi. Wa qalat, dan dia berkata, ya ajaban. Aneh sekali. Ballat imamaka, sorban kau basah, wa sabuka, dan baju kau minal matari, karena hujan. Wa fi dzalikal yaumi, padahal saat itu laisa fi matarun, tidak terjadi hujan. Padahal enggak jadi hujan. Orang yang lain selain Aisyah ngelihat Nabi ya kering, enggak basah. Tapi Aisyah ngelihat pakaiannya Nabi basah, sorban Nabi basah, yang lain enggak ngelihat. Ternyata Aisyah ini punya keistimewaan. Hijab di penglihatan zahirnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melihat alam gaib. Begitu juga Aisyah, para aulia illah, para ulama itu bisa diperlihatkan oleh Allah hal yang gaib karena dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini itu khusus buat orang yang alim yang mendekatkan diri kepada Allah. Wa masa ya imamatan Nabi, dia berkatakan walaysa fi matarun, tidak ada hujan. Fa aliman Nabi alaihi salam, kemudian Nabi mengerti Aisyah radhiyallahu taala anha ra'at ma tara'a bil ghaibi, bahwasanya Siti Aisyah bisa melihat hujan yang terjadi di alam gaib. Oh, Siti Aisyah. Jadi dia muda tapi sangat cerdas, dan ini menikahi Aisyah itu enggak sembarangan. Itu lewat mimpi. Beliau oleh Allah pada saat itu dinikahi umur 7 tahun. Umur 7 tahun enggak bisa dapat-dapatin. Umur 9 tahun baru beliau disetujui Rasulullah SAW. Nah, kalau sekarang wah jadi itu KPAE pada ngamuk, Komisi Perlindungan Anak, itu berarti menyalahi undang-undang. Nah, saat itu apa tujuannya Rasulullah menikahi itu ya memang isyarat apa dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga ternyata Aisyah sangat cerdas. Untuk apa? Untuk menceritakan hal yang bersifat private dengan suami istri. Itu banyak dari Aisyah. Karena beliau istri yang paling muda, dan orang kalau masih muda apa aja diajakin. Ketua sama Pak Jinur Alim kan pengantin baru, suruh kagak ada ceritanya. Enggak pantas. Masih muda-muda. Nah, itu makanya hal-hal yang sifat private keislaman, khususnya hubungan seksualitas, itu banyak dari Aisyah. Yang lain ada, karena istri Nabi itu dinikahi beliau ya sudah usia. Ya. Jadi enggak ada hal yang kemudian Nabi alaihi bima ghataiti ra'saki, ay Aisyah, apa kamu di kepalamu? Tanya Aisyah, tanya Nabi. Qalat, Aisyah menjawab, ghataitu ra'si bika, aku tutupi kepalaku dengan selendang kau. Jadi tutupi dengan selendang, tutup Nabi, dia dibuka bisa. Maqala alaihi salatu wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, tuhai Aisyah, zalika sorban itu
atau selendang itulah qad rafa'a telah mengangkat atau menghilangkan an basariki dari penglihatan matamu. Apa yang dihilangkan? Hijab tab yang pandangan mata zahir itu diangkat oleh Allah Taala melihat hal yang gaib. Kemudian ini ada tayangan orang-orang melihat kuntilanak. Kuntilanak dibacaan itu bisa terlihat tuh di sorot kamera kelihatan. Tuh kuntilanak baunya katanya, saya suka lihat juga tuh tayangannya, baunya busuk. Nah, kemudian ada yang dipaku kepalanya dan jadi manusia. Tuh. Apakah itu bisa menjadi wallahu alam? Yaitu tayangan tidak. Nah, yang begitu-begitu ya mungkin saja yang istimewaan bisa melihat hal-hal seperti itu. Terus selama ini sudah begini tua gini belum lihat yang begitu. Belum pernah. Dulu di pondok pesantren itu kagak pernah. Suka cerita tidur ya kagak mau di tempat. Nah, itu namanya saja. Tetapi kalau ada orang yang bisa batin terus bisa melihat ini ya mungkin saja. Tetapi kita jangan terlalu percaya syariatnya. Kalau dia memang dia ibadah kepada Allah mungkin. Tapi kalau tidak ya bisa jadi iya bisa tidak. Itu barakah apa? Barakah menutupi kepalanya Aisyah dengan selendangnya Nabi. Artinya begini Bapak dan Saudara, orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, benda-benda yang pernah dipakai orang-orang tersebut itu bisa memberikan karomah, bisa memberikan keistimewaan buat orang yang tentunya. Itu sampai ada gamisnya Nabi. Gamisnya Nabi itu buat obat. Jadi gamisnya Nabi itu dicelupin di air, diperes airnya itu buat obat. Nah, kalau orang sekarang udah syirik musyrik ya kan dulu. Kenapa itu apa? Ya karena manusia yang mulia di sisi Allah, semua yang ada di tubuhnya yang berkaitan dengannya itu pasti akan memberikan syafaat. Begitu juga kalau orang itu orang yang enggak benar, semua barang yang pernah dia pakai bikin sial. Contohnya kita pakai baju yang pernah dipakai baju tahanan. Orang itu kabur. Kita pakai baju ditangkap kita. Disangka ustaz itu. Itu kan udah pasti gitu. Segala sesuatu yang berkaitan yang dikaitkan dengan orang-orang soleh pasti akan berikan manfaat. Sama seperti benda-benda yang dipakai oleh orang jahat, ketika kita pakai itu juga akan memberikan manfaat buat kita. Fara'aiti ma tara alam bil ghaib, sehingga kamu bisa melihat alam gaib. Itu karena apa? Karena itu tadi memakai sorban dipakai oleh Nabi. Begitu juga Pak Badin Saudara. Kalau kita berguru dengan ulama yang alim allamah, yang mereka itu buka mata hati oleh Allah Subhanahu wa taala, punya karomah, maka murid-muridnya juga akan demikian. Punya karena menyetrum dengan orang yang dekat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, hai Aisyah, fi 'amil ghaibi matarun wa ghamamatun syamsun wa qamarun raha illa wa salihun. Wahai Aisyah, wa fi 'alamil ghaibi, dan sesungguhnya di alam ghaib, matarun ada juga hujan, wa ghamamatun juga mendung, wa syamsun matahari, wa qamarun dan bulan. La yaraha, tidak ada yang bisa melihatnya,
illal ya'u kecuali para wali wasolih dan orang-orang soleh. Tuh. Jadi alam gaib itu luar biasa dahsyatnya. Wa qaulu ta'ala wa mimma la ya'lamun, dan firman Allah wa mimma la ya'lamun syaratun ila hadhil madhkura. Itu menunjukkan kepada apa-apa yang telah disebutkan tadi. Di ayat yang kemarin kita baca, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maksud ayat mimma la ya'lamun itu semua telah kita kaji dari kemarin hari ini. Wa ayatul lahu lailun naslahu minhu wallahu a'lamu bissawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan halalan thayyiban barakan. Hamdan yafi na'u yukafi mazidah. Wa kama yanbaghi li wajhikal karim wa sultanik. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifdhan barzina ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah ala kulli halin bila min hali. Allahumma wa marrah bina sana wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.